Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih penyertamu dalam kehidupan kami. Hari ini adalah hari yang bahagia karena di mana kami bersama dengan saudara-saudara kami berkumpul dalam rangka ucapan syukur memasuki rumah baru yang dilakukan oleh keluarga Bapak Budi. Kiranya Engkau yang tetap memberkati dia, menambahkan berkat-berkat-Mu kepadanya, dan biarlah dia tetap bersyukur dalam setiap hidupnya. Berkati dia dan seluruh anggota keluarganya agar lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Bapa karena kami berdoa melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom untuk kita semua, saudara-saudari sekalian. Hari ini adalah hari yang bahagia karena kita bisa berkumpul hari ini dalam rangka ucapan syukur yang dilakukan oleh keluarga Bapak Budi karena dia memasuki rumah baru. Kita dapat melihat bahwa kasih Allah sungguh besar bagi kita. Oleh karena itu mari kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Saya akan membacakan poin-poin pentingnya saja yang dimulai dari ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kita telah mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kita melihat bahwa ini adalah surat ataupun kitab yang ditulis oleh Paulus. Mari kita lihat terlebih dahulu siapa Paulus. Paulus adalah orang yang dulunya adalah seorang antikristus. Sebelum ia mengenal Tuhan, sebelum ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dan menjadi seorang pemberita Injil, ia sudah banyak membunuh orang-orang Kristen ataupun orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada masa zaman Romawi. Lalu pada suatu ketika Allah memanggil dia, menangkap dia, dan merubah seluruh kehidupannya. Kita dapat melihat bahwa di dalam Alkitab juga ada 14 kitab yang ditulis oleh Paulus. Ini membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah hidupnya menjadi lebih baik dan hidup di dalam Tuhan untuk menjadi pemberita firman. Dan cerita ataupun surat-surat juga yang berkaitan dengan Paulus sering sekali dikotbahkan atau diceritakan orang sebagai contoh bagi manusia yang ingin bertobat. Kita kembali ke dalam nats yang kita baca. Di sini juga Paulus menggambarkan bagaimana yang pertama itu adalah Allah yang benar. Siapa sebenarnya Allah yang benar menurut kita? Dan juga perlu kita pahami bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas dan tidak dapat dilampaui oleh apapun yang ada di dunia. Di sini Paulus juga di ayat 24 sampai 25 sudah menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Lalu juga dia ingin menunjukkan bahwa Allah itu adalah penolong yang sejati. Bisa kita lihat bahwa ketika setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Ia juga memberikan berkat kepada satu orang yang percaya, yaitu Abraham.
Allah memberkati keturunannya sampai saat ini. Keturunan Allah adalah orang-orang yang percaya kepadanya dan telah menerima keselamatan daripada Allah. Allah itu tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Mari kita lihat kembali di dalam nats ini, bahwa di awal dijelaskan bahwa ketika Paulus datang ke dalam kota Athena, ia menjumpai banyak orang yang hanya mengandalkan pikiran-pikiran mereka. Jadi kalau pada saat itu orang-orang di Athena itu adalah orang-orang, bisa dikatakan orang-orang yang pintar, orang-orang yang sukses dengan kemampuan mereka berpikir. Sehingga pada saat itu Paulus juga ditanyai, dihakimi dengan ajaran apa yang dia pakai. Mari kita bayangkan terlebih dahulu, bagaimana mungkin kita manusia, saya dan juga kita semua yang ada di sini dan seluruh isi bumi ini adalah ciptaan daripada Allah. Allah yang lebih berkuasa daripada kita. Tetapi justru pada saat itu orang-orang lebih menyembah patung dan dewa-dewa lain. Bayangkan saja, patung yang dibuat oleh manusia sendiri itu yang mereka sembah. Padahal secara derajat, bagaimana mungkin patung bisa lebih berkuasa daripada manusia? Sementara manusia yang menciptakan patung tersebut. Dan seharusnya kita lebih menyembah dan mengharapkan pertolongan kepada Allah yang lebih berkuasa daripada kita. Begitu juga pada saat ini, kita masih melihat sering sekali ada orang-orang yang masih menyembah berhala, menyembah patung, dan selalu menggunakan akal pikiran dia sebagai penyelamat dalam dirinya. Pada saat era modern ini juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti lebih didewakan daripada kita mengenal siapa itu Tuhan Allah kita. Sama seperti halnya Paulus yang telah menyerahkan seluruh hidupnya, seperti di dalam Galatia 2:20, dia katakan bahwa hidupnya telah ada di dalam Kristus. Lalu juga kita harus pahami bahwa pada saat ini banyak hal yang menjadi godaan bagi kita untuk menomorduakan Allah. Sering sekali Allah itu kita ingat hanya sebagai penolong pada saat tidak ada jalan keluar. Pada saat kita sudah mulai tidak bisa berpikir dalam mencari jalan keluar permasalahan kita, atau kita mengharapkan mujizat, maka kita berseru kepada Allah. Dan mulai hari ini, mari saudara-saudara sekalian, andalkanlah Tuhan dalam setiap perencanaan dalam pekerjaan kita. Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi kaya, tidak melarang kita untuk menjadi sukses, tidak melarang kita untuk mendapatkan seluruh isi dunia ini. Tapi jangan sampai apa yang ada pada kita menjadikan kita menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti halnya juga di dalam kitab Ulangan 6 ayat 4-9. Di sini dikatakan bahwa pada saat itu orang-orang Israel hidup dalam zaman Musa, mereka harus memakai firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidupnya. Dan di ayat 9 dikatakan, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Jadi pada saat itu firman Tuhan itu harus dituliskan di dalam rumah mereka, di depan rumah mereka ketika orang mau masuk ke dalam rumah mereka. Firman Tuhan itu menjadi acuan kehidupan yang kudus dan keberhasilan bagi keluarga mereka. Dan sekali lagi selamat untuk keluarga Bapak Budi telah memasuki rumah yang baru, karena kemandirian dalam kehidupan secara ekonomi dan juga mendapatkan apapun yang kita inginkan adalah keinginan setiap manusia. Tapi mari tetap bersyukur dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan dalam situasi saat ini juga kita melihat bagaimana corona sedang melanda negeri ini. Dan biarlah kita juga tetap bersyukur untuk bisa menjadi pemberita firman di tengah-tengah situasi saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.